Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada lagi sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Siapa yang engkau andalkan dalam hidup ini? Ayat firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, jika kita menginginkan berkat Tuhan dicurahkan dalam hubungan kita dengan orang yang kita kasihi, diberkati dalam pekerjaan dan karir, dalam studi, dalam keuangan dan kesehatan, maka kita harus dengan rendah hati mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan tidak bersandar pada kemampuan diri sendiri. Akan tetapi, bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Berikut adalah 5 cara untuk mengandalkan Tuhan, sekaligus merupakan cara praktis dalam menilai diri kita sendiri tentang mengandalkan Tuhan pada masing-masing aspek tersebut. Yang pertama, mengandalkan hikmat Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, apakah kita secara terus-menerus berbicara tentang Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari? Jika tidak, ini artinya kita lebih mengandalkan kepintaran kita sendiri dibanding hikmat Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kemudian yang kedua, mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, apakah kita berjalan dalam kekuatan dan kuasa Tuhan setiap hari? Apakah orang lain melihat kuasa dan kekuatan Tuhan terpancar dari hidup kita? Kemudian yang ketiga, mengandalkan waktu Tuhan. Seberapa sabar atau tidak sabar diri kita dalam menantikan sesuatu? Apakah kita cenderung melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kemauan dan kehendak kita? Ataukah kita dengan sabar menanti sesuai dengan waktunya Tuhan? Kemudian yang keempat, mengandalkan penyertaan Tuhan. Ketika seseorang di sosial media mengatakan hal yang jahat tentang kita, apakah kita langsung membalasnya? Atau ketika seseorang mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai diri kita, apakah kita berbalik dan membalas apa yang ia lakukan? Kemudian yang kelima, mengandalkan perlindungan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi,
Di manakah sumber rasa aman kita? Apakah kita selalu merasa khawatir dan takut karena selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup? Atau kita mengandalkan Tuhan dalam memenuhi seluruh kebutuhan kita, baik kebutuhan fisik, emosi, dan rohani kita? Bagaimana keadaan kita pada tiap-tiap aspek tersebut? Dalam bidang mana kita merasakan tekanan terberat sehingga membuat kita tidak dapat mengandalkan Tuhan? Saudaraku yang saya kasihi, mari kita ambil waktu untuk mengakui kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mintalah agar Tuhan dapat membantu kita untuk dapat percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sambil terus belajar untuk mengandalkan hikmat, kuasa, dan kekuatan, waktu, penyertaan, serta perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah mengajar kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sadar Tuhan, ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, kami akan kecewa. Saat ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau mengandalkan hikmat, kuasa, dan kekuatan, waktu, penyertaan, serta perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami ada saat ini semua karena kasih setia-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Kalau hari ini kami akan beribadah kepadamu, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu dalam ibadah kami, baik kami yang beribadah secara online maupun yang onsite. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah pada hari ini. Kami percaya kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.